berkenalan terlebih dahulu dengan Ibu siapa? Dengan Mbak Tia Biru Langit. Dengan Mbak Tia ya, oke. Jadi sudah kapan bisnis Anda mulai? Mulainya tahun 2019. Tahun 2019 sampai saat ini, berarti sudah 5 tahun ya Mbak ya? Iya, Oh, sudah cukup lama ya teman-teman. baru 5 tahun deh. Oke, dari usaha reseller mukena ya, yang dijalankan saat ini, apa kelebihan utama? Kelebihan utamanya makanannya insya Allah kualitas bahannya bagus, suppliernya dari tangan pertama ya, jadi harga lebih murah dan bersahabat. Lalu apa keunggulan kompetitif dari produk Anda dibanding dengan kompetitor lain? Unggulannya itu tadi ya, bahannya tuh bagus, Banyak bagus. jahitannya rapi, bordirannya halus, sulangnya itu kan juga ada mukena yang disulang, dia itu jadi handmade, buatan tangan, dan itu khusus spesial, nggak semua reseller atau penjual dan produsen itu memproduksi mukena yang handmade sulam, jadi ini khusus termasuk limited edition. Oh, Kayak gini contohnya ya. Nah, ini mukena sulam dan itu bisa dilihat, ini halus nih sulamnya nih, bisa dilihat. oh ya. Iya. Ada banyak pilihan bahan juga ya Mbak bagi pelanggan. Iya, ada mukena untuk anak-anak, ada anak-anak Oh, PAUD semua kalangan usia? dari usia PAUD sebelum sekolah. Anak PAUD kan sekarang sudah diajarin untuk latihan beribadah ya, latihan sholat berjamaahnya itu ada mulai usia PAUD sampai dewasa. Itu ada dan semua warna, tapi banyak ya putih sih biasanya yang paling favorit. Bahannya apa yang paling banyak diminati? Kalau beda-beda ya, kalau yang usia anak-anak biasanya suka yang adem-adem, itu biasanya suka yang simple, bahannya rayon. Kalau remaja juga suka yang adem rayon. Kalau yang dewasa sutra yang bagus, yang biasa untuk bingkisan, untuk lamaran atau nikahan itu sutra bagus, recommended. Oke. Dari itu semua pasti kan ada kendala ya Mbak dalam menjalani usaha reseller ini. Kira-kira apa kendala utama yang dihadapi? Kalau kendala insya Allah ya pasti ada ya. Kalau kita sebagai penjual, alhamdulillah tuh ya kendalanya mungkin kalau barangnya sudah dipesan ya, itu pembeli tiba-tiba mau cancel. Nah, itu kan iya, kita sudah misalnya kita nggak stok, udah pesan dari supplier, kan supplier kita itu sibuk ya, ada banyak reseller ya, udah pesan kita keep, ada dikirim, ternyata reseller dari kita sendiri itu malah meng-cancel. Nah, itu sih sebenarnya ya nggak rugi juga kan, bisa buat stok ya, tapi itu termasuk ya salah satu kendala. Jadi ada untuk berjual beli ini masih apa istilahnya ya, kurang lah, jadi banyak perlu ditingkatkan sebagai pembeli, sebagai penjual gitu. Kalau jadi pembeli yang cerdas, misalnya kalau udah beli dan amanah juga ya, kalau udah pesan, udah beli, mohon jangan di cancel. Jadi pembeli yang cerdas dan tidak memberatkan penjual. Ya gitu. Oh iya, reseller kan berkaitan erat dengan pemasok. Ada nggak ketergantungan dengan pemasok? Ya, apakah menjadi kendala? Iya. Kalau pas awal-awal kita kan baru mulai yang merintis tahun pertama, kedua kita belum punya banyak supplier, jadi kita masih tergantung satu penyuplai. Nah, itu kendalanya. Jadi ketersediaan stok. Kalau kita sudah ada reseller yang keep, pembeli yang keep pelanggan, ternyata stoknya udah kosong. Nah, itu kita nggak bisa kan, jadi kita berusaha untuk mencari supplier yang lebih banyak lagi gitu, jadi nggak tergantung hanya satu supplier. Terus proses bisnis apa yang kira-kira perlu diperbaiki? Proses bisnis yang perlu diperbaiki apa ya? Seperti tadi mencari pemasok lebih dari satu. Ya udah, itu salah satunya. Terus dalam hal reputasi produk, saat ini kan online shop ya. Ya, offline juga bisa offline. Nah, di online itu kira-kira di toko apa
Udah berapa yang terjual? Kalau terjual ya banyak, cuma ya nggak dihitung ya. Cuma sudah ada di Telegram, ada Telegramnya Tia Biru Langit, di Shopee juga ada Tia Biru Langit, di sana Tia. Berarti untuk agar lebih banyak terjual ya, lebih giat promosi gitu ya. Ya, Terus meningkatkan skill marketing ya, bermedsos. biar nggak ketinggalan kita, jadi kita juga promosinya nggak hanya di sekitar lingkungan tetangga kita, teman kita, kerabat kita, tapi juga sekarang kan banyak yang membutuhkan mukena dengan harga yang murah, barang berkualitas, cepat, terjamin, terus amanah juga kan. Jadi kita perlu melebarkan sayap, salah satunya ya di media online itu yang sekarang sudah banyak ya, bisa kita manfaatkan. Jadi hanya butuh penjualnya, kita sebagai penjual harus terus melatih skill, belajar biar nggak gaptek gitu. Baik, dari menjalankan bisnis reseller ini, kira-kira peluang apa yang bisa Mbak Tia manfaatkan? Peluang yang bisa dimanfaatkan, Menambah produk. gitu ya, banyak sih ya. Jadi selain mukena ini nanti bisa lebar banyak ya. Kalau mukena saja itu sudah banyak, mulai jenis mukena anak, mukena orang dewasa, mukena remaja itu sudah banyak sendiri. Nah, kita cuma melebarkan khusus nanti untuk tambahannya adalah mukena haji dan umroh gitu. Dan perintilannya ya untuk perlengkapan ibadah yang lain, mulai hinsok, kaos kaki untuk menutup aurat, handuk mukena. Adakah tren pasar yang bisa menjadi ancaman dari usaha Mbak Tia ini? Kalau ancaman, insya Allah tidak jadi ancaman ya, malah kita bisa jadikan motivasi lah. Kalau mereka bagus, nah kita coba tingkatkan lebih bagus lagi, gitu. Paling enggak sama gitu. Kalau ancaman, enggak ya, kita jadikan sebagai motivasi aja, pemicu. Oke, pertanyaan terakhir ini, kunci sukses Dalam berdagang ya, Iya. Alhamdulillah ya. Kalau saya berdagang kan ini tanpa model, karena awalnya tuh ya nggak nyetok, ada supplier, terus amanah kepada kita. Jadi sebenarnya kunci suksesnya itu kita sebagai penjual, baik penjual atau pembeli ya, harus jujur ya kan. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah ya, itu kan beliau juga sebagai pedagang kan, juga dicontohkan oleh Sayyidah Khadijah. Nah, itulah idola-idola kita. Nah, motivasi kita untuk menjadi pedagang yang sukses di dunia juga di akhirat. Kita kan berbisnis tidak hanya pada manusia, tapi berbisnislah kepada Allah, juga berbisnis kepada Allah. Jadi kalau kita mau melakukan kecurangan, misalkan barang kita cacat, ya kita bilang kepada reseller, kepada konsumen, ini ada cacatnya ya, kita bilang, cuma ada titik-titiknya, kita sampaikan. Jadi jangan sampai membuat gelo lah istilahnya, mengecewakan. Walaupun kita rela misalkan pembelinya gak jadi, gak apa-apa buat kita kalau memang itu barangnya cacat gitu, gak apa-apa. Jadi untuk berdagang itu niatnya harus jujur, menjadi pedagang yang amanah gitu. Dan jangan lupa kalau baca doa, buka toko membaca doa gitu juga. Niat berdagang yang bagus seperti yang diniatkan para salafun soleh untuk mencari nafkah, menjaga diri dari meminta-minta, tidak bergantung kepada manusia, untuk memudahkan urusan umat, memudahkan urusan ibadah dan sebagainya. Jadi berbisnis tidak hanya pada manusia, tapi kita juga berbisnis pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ya teman-teman.